Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meris Novita Rahmah dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jual beli online perspektif tafsir Maqasid Jasir Auda sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Pemikiran Modern dan Kontemporer yang diampu oleh Ibu Neni Mutiatul Awaliyah MAG. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya saya akan membahas biografi Jasir Auda terlebih dahulu. Jasir Auda yaitu seorang sarjana dan profesor hukum Islam hermeneutika. Beliau lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1966. Beliau tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki keterkaitan pada bidang ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dari masa mudanya yang dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar. Beliau mengampu kuliah sarjana S1 di Universitas Amerika dengan mengambil jurusan studi Islam dan melanjutkan kuliahnya sarjana S2 yang sama di universitas Amerika dengan program studi perbandingan madhab. Nah, jual beli online saat ini tidak asing lagi bagi siapapun yang hidup di era serba digital. Bahkan bisa menjadi sebuah hobi yang bukan sekedar kebutuhan belaka. Problemnya adalah terjadi pergeseran tradisi dalam fenomena tersebut. Misalnya, tidak ada momen tatap muka dalam jual beli online. Jual beli online atau dikenal dengan istilah online shop saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kenapa fenomenanya jual beli online yang relatif baru ini tentu belum ada pada zaman kelahiran Islam. Jual beli dalam Islam merupakan pertukaran antara harta yang dimiliki dengan harta lain menggunakan cara-cara yang dibolehkan dan bermanfaat, serta didasari dengan kerelaan antara kedua belah pihak berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Berhubungan dengan hal ini, jual beli online terbagi atas dua segmen, yaitu business to business e-commerce, perdagangan antar pelaku usaha, dan business to customer e-commerce, perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Keduanya memiliki prinsip yang sama, yakni transaksi jual beli antara dua belah pihak, tetapi berbeda cara dan aturan dalam prosesnya. Selanjutnya, kata maqasid sendiri secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata maqsad yang merujuk pada arti maslahat, objektif, intent, tujuan, sasaran, prinsip, atau hal yang diminati. Secara terminologi, maqasid didefinisikan dengan makna-makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dapat realisasikan melalui tasyri' dan penetapan hukum yang dideduktif oleh para mujtahid dengan teks-teks syariat. Maqasid syariah sendiri berarti akhir dari syariat atau hukum Islam. Jasir Auda merupakan ulama kontemporer yang menawarkan konsep fikih modern berdasarkan maqasid asy-syariah sebagaimana yang beliau tuangkan dalam karyanya yang berjudul Maqasid Asy-Syariah as Philosophy. Di dalamnya, Jasir Auda membagi definisi maqasid menjadi 4 artian, yaitu yang pertama, hikmah di balik suatu hukum, yang kedua, tujuan akhir yang hendak dicapai oleh hukum, yang ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum, yang keempat, musyalih, adapun nilai dari prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama dalam konsep maqasid yang ditawarkan.
Salah satu kontribusi dari maqasid sendiri, yaitu dalam upaya pembaruan Islam, adalah dengan mengajukan penafsiran yang lebih bermakna bagi teks Al-Quran. Hal inilah yang diusahakan oleh madhab nafsir tematik, metode memahami ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tema, prinsip, dan nilai dominan. Metode ini didasari pada sebuah persepsi tentang Al-Quran sebagai suatu kesatuan yang berintegrasi. Jasir Auda membagi maqasid menjadi 3 bagian utama, yaitu general, spesifik, dan partial. Maqasid umum adalah tujuan-tujuan atau prinsip umum yang ada di seluruh aspek syariat atau sebagian besarnya, seperti prinsip toleransi, kemudian keadilan, dan kebebasan. Maqasid khusus adalah beberapa tujuan syariat ada pada salah satu bagian dari beberapa bab syariat, seperti adanya sanksi dalam bab pidana yang bertujuan membuat jera. Nah, menurut Jasir Auda sendiri, jual beli online yaitu toko yang menyediakan transaksi jual beli melalui media internet. Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata ba'a yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau sering disebut dengan istilah barter. Sedangkan secara syar'i, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan sebagaimana disyariatkan oleh Allah sebagai kelapangan dan kemudahan. Menurut para mufassir mutaqaddimin bahwa Allah membedakan antara keuntungan yang didapat dari jual beli dengan keuntungan yang didapat melalui riba. Maka jual beli dihukumi halal dan riba dihukumi haram. Makna tersebut akan selalu tetap dan tidak akan pernah berubah selama jual beli tidak melampaui batas keuntungannya sampai menyerupai riba. Demikian halnya pada transaksi jual beli online, bahwa transaksi dapat menjadi halal selama keuntungan yang didapat tidak berlebihan atau merugikan salah satu pihaknya. Terkait masalah persaksian atas jual beli, Allah memerintahkan untuk membuat persaksian hak mereka walau menggunakan tempo ataupun tidak. Lalu menurut para ulama berpendapat bahwa perniagaan atas dasar suka sama suka adalah seperti yang diterangkan Nabi Muhammad dengan membebaskan memilih bagi setiap pembeli dan menjual dalam menyepakati barang yang diperjualbelikan, atau membatalkannya sebelum berpisah, atau tidak berpisah dengan badan mereka atas dasar suka sama suka setelah kesepakatan jual beli di tempat tersebut. Apabila tidak dengan cara yang demikian, maka tidak dapat dikatakan sebagai perniagaan yang didasari suka sama suka. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.